Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai struktur pemilihan untuk mata kuliah pengantar algoritma dan struktur data. Nah, jadi pada video sebelumnya sudah kita pelajari mengenai struktur sekuensial. Nah, ini mulai masuk ke dalam struktur yang kedua, yaitu adalah struktur pemilihan. Jadi pemilihan ini seperti ya kita memilih sesuatu, milih antara A atau B gitu. Itu seperti pemilihan. Berarti ada aksi, ada kondisi dan juga ada aksi. Nah, untuk struktur pemilihan ini pada struktur ini jika kondisi terpenuhi maka salah satu aksi akan dilaksanakan dan aksi yang kedua akan diabaikan. Seperti yang sudah saya kasih contoh sebelum-sebelumnya, bahkan misalnya kalau hari hujan maka kita akan membawa payung. Berarti kalau harinya hujan maka kita bawa payung. Tapi kalau hari tidak hujan maka kita tidak akan membawa payung. Berarti kalau misalnya yang diinputkan adalah hujan, maka aksi yang akan kita laksanakan adalah yang bawa payung. Tapi kalau yang diinputkan adalah yang tidak hujan, maka kita tidak akan membawa payung, atau yang aksi untuk membawa payungnya akan kita abaikan. Kita akan memilih aksi yang kedua, misalnya yaitu adalah yang tidak membawa payung. Itu adalah contoh dari struktur pemilihan. Nah, jadi di sini adalah kondisi ya, adalah prasyarat yang dapat dinilai benar atau salah sehingga akan memuncul aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Jadi kalau di dalam pemilihan ini ada aksi dan ada kondisi. Jadi kondisinya apa? Misalnya kalau tadi kondisinya adalah hari hujan, maka aksinya adalah kita membawa payung. Tapi kalau hari tidak hujan, maka aksinya adalah kita tidak perlu bawa payung. Atau misalnya kalau hari hujan kita akan naik mobil, tapi kalau hari tidak hujan kita akan naik motor, misalnya seperti itu. Ya, itu adalah tentang pemilihan atau kondisi secara umum. Nah, di dalam pemrograman, itu khususnya pemrograman, kita punya lebih dari satu pemilihan. Ada yang macam-macam ya pemilihannya. Ada yang pemilihan dengan satu kasus, ada yang 2 kasus, ada yang 3 kasus, dan seterusnya. Lebih dari 3 kasus bisa, lebih dari 2 kasus bisa. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang pemilihan satu kasus dulu. Nah, jadi untuk pemilihan dengan satu kasus, dia kondisinya hanya satu. Dan ada satu, kalau satu kondisi berarti hanya ada satu aksi. Selain itu akan diabaikan. Atau tidak ada aksi yang diberikan. Misalnya di sini. Kalau misalnya di dalam flowchart, untuk membuat kondisi, kita buat seperti ini. Dia di sini ada menggunakan belah ketupat ya, berbentuk seperti ini. Ini adalah untuk mengetes ekspresinya. Itu untuk mengetes kondisinya atau syaratnya. Kalau di sini tulis syarat, di sini tulis kondisi, sama aja. Nah, di sini akan mengetes. Kalau misalnya dia bernilai true atau bernilai benar, maka dia akan melakukan aksi di sini. Kalau dia bernilai salah, false, maka dia akan keluar, langsung selesai, exit. Ini adalah contoh untuk flowchartnya. Sedangkan kalau untuk anotasi algoritmik boleh dibuat seperti ini, boleh dibuat seperti ini, sama aja. Jadi if, jika syaratnya apa, then aksinya apa. Jadi kalau syarat ini terpenuhi, maka kita akan melakukan aksi yang di sini. Kalau syaratnya terpenuhi atau syaratnya bernilai true, maka akan melakukan aksi di dalam. Tapi kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi, maka dia akan keluar. Yang di bawah juga sama. Jika kondisinya apa, kalau dia terpenuhi, maka dia akan melakukan persyaratan di sini. Kalau sudah selesai, and if. Nah, kondisi di sini itu biasanya hasilnya berupa true atau false. Bukannya misalnya nilainya, misalnya kita memberikan nilai A. Jika A, gitu. A itu apa? A itu misalnya kita kasih nilai 1. Dia bukan seperti itu. Jika A sama dengan 1 misalnya. Enggak seperti itu, tapi kondisi ini adalah kondisi yang diisi di sini adalah bernilai true atau false. Makanya di sini kebanyakan menggunakan boolean ya untuk kondisinya, Kalau statementnya bebas. Kita mau masukin nilai boleh, kita mau melakukan perhitungan boleh, kita mau melakukan
aksi lagi di dalamnya nanti juga boleh, terserah. Tapi kalau kondisinya itu kondisinya bernilai true atau false. Misalnya seperti ini contohnya. Kalau yang saya contohkan tadi, jika hari hujan, inputannya adalah hujan kan, hujan atau tidak gitu. Inputannya adalah hujan atau tidak. Misalnya jika hari hujan berarti if hari sama dengan hujan, maka then kita bawa payung. Aksinya adalah bawa payung. Jadi hari sama dengan hujan. Jika misalnya hari yang kita inputkan itu adalah hujan, maka kondisinya baru bernilai true. Hujan sama dengan hujan, maka dia akan membawa payung. Tapi kalau yang di hari yang diinputkan kita itu adalah tidak hujan, maka dia kondisi ini kan tidak hujan tidak sama kan sama hujan, maka dia bernilai false. Maka dia tidak akan melakukan statement yang di dalam. Ya, seperti itu. Jadi kondisi yang di sini bukan nilai, bukan assignment, tapi dia berupa true atau false, berupa sebuah bilangan boolean gitu ya. Oke. Nah, ini ada contohnya. If cuaca mendung, maka membawa payung. And if jika mengantuk, maka tidur. Jika lampu merah menyala, maka berhenti. And if jika kenyang, maka berhenti makan. Kalau misalnya inputnya adalah X sama Y, if X lebih besar daripada Y, maka outputnya adalah lebih besar dari Y. Seperti ini. Jadi di sini adalah kondisinya ya. Kalau udah kenyang, maka berhenti makan. Jika lampu merah yang nyala, berarti kita yang ceknya adalah lampunya, merah atau hijau atau kuning gitu ya. Kalau di sini adalah kondisi orangnya, misalnya mengantuk atau tidak. Kalau di sini kondisi cuacanya apakah mendung atau tidak. Nah, di sini yang kelihatan banget yang untuk true atau false output booleannya ya, begitu di sini. Nah, kelihatan banget X lebih besar dari Y, maka kalau X-nya lebih besar dari Y, maka dia akan menampilkan X lebih besar dari Y. Tapi kalau nilai yang diinputkan ini X-nya misalnya 10, Y-nya misalnya 20 gitu, maka X-nya 10, Y-nya 20, berarti salah kan kondisi ini, maka dia tidak akan menampilkan output yang X lebih besar dari Y. Begitu ya. Ini contoh secara umumnya. Nah, di sini kita lihat contoh secara yang sudah dikemas ya dalam algoritma. Jadi di sini ada algoritma bilangan ganjil. Misalnya IS ini initial state, diinputkan satu bilangan oleh user, kemudian final state-nya adalah menampilkan statement apakah bilangan ganjil, bilangannya ganjil gitu. Hanya ngecek bilangan ganjil aja. Ya, jadi final state atau keluarannya adalah bilangan ganjil atau tidak gitu. Bukan tidak ya, pokoknya menampilkan bilangan ganjil. Kemudian initial state-nya ada satu bilangan yang diinputkan. Nah, ini deklarasi ya, kamus itu sama dengan deklarasi. Integer bilangan ya, bilangan integer. Kemudian algoritmanya dia input read bilangan. Kemudian jika kondisi bilangan itu dimodkan dengan 2 ya, ini kan dimodkan, kemarin sudah kita pelajari bahwa ada modulus ya, bilangan mod 2 atau boleh pakai tanda persen. Mod 2 ini sama dengan, harusnya sama dengannya 2 kali, sama dengan 1, then maka dia bilangan adalah bilangan ganjil. Selain itu enggak gitu, tidak ditampilkan. Misalnya yang diinputkan bilangan ini adalah bilangan 3 ya, 3 mod 2, sisa hasil baginya adalah 1. Berarti maka di sini bernilai true. 3 mod 2 sama dengan 1, benar kan? Sisa hasil bagi dari 3 itu adalah 1. Maka dia akan menampilkan bilangan 3 adalah bilangan ganjil. Tapi misalnya diinputkan di sini bilangan berapa ya? 4 misalnya. 4 mod 2 sama dengan 1, benar atau salah? Salah kan? Harusnya kan 4 mod 2 sama dengan 0. Sisa hasil baginya 0, maka dia tidak, di sini sudah menilai false, maka dia tidak akan melakukan aksi yang ada di bawah sini, yang di baris ke-11 ini. Begitu. Ini adalah contoh untuk satu kasus ya, kondisi dengan satu kasus. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pemilihan 2 kasus. Jadi kalau yang satu kasus tadi, kalau bernilai true, maka
laksanakan aksinya. Kalau false dia tidak melakukan apapun. Nah, tapi kalau dengan dua kasus, contoh yang dua kasus, ini kalau true dia melakukan sesuatu, tapi kalau dia false dia akan melakukan sesuatu juga, atau ada aksi juga yang dilakukan gitu. Misalnya yang seperti yang contoh tadi, balik lagi nih contoh bawa payung tadi. Jika hari hujan, maka kita akan bawa payung. Tapi kalau hari tidak hujan, ya, kalau yang kondisinya adalah harinya tidak sama dengan hujan, maka kita lari ke kondisi yang false, maka body of else-nya adalah kita tidak bawa payung. Tapi kalau yang satu kasus tadi, pokoknya kalau hujan maka bawa payung, enggak hujan terserah gitu ya, enggak ada aksi yang diberikan. Nah, tapi kalau untuk dua kondisi kita ada ada aksi yang diberikan kalau untuk dia bernilainya false, seperti ini ya. Jadi expression true maka lakukan apa, kalau dia false maka dia harus lakukan apa. Ya, notasinya kurang lebih sama sih, nggak terlalu berbeda jauh. Jika syaratnya ya, then lakukan aksi. Kalau syarat ini bernilai true maka lakukan aksi yang pertama. Tapi kalau syarat ini bernilai false maka dia lakukan aksi yang kedua. Sama, syarat atau kondisinya masih harus sama-sama bernilai boolean. Ya, hasilnya harus true atau false karena dia kondisi. Ya, jadi kalau kondisi terpenuhi maka lakukan statement pertama atau aksi pertama, tapi kalau syaratnya atau kondisinya tidak terpenuhi atau bernilai false maka dia harus lakukan statement kedua atau aksi kedua, aksi yang false ini. Nih ya, contohnya ya. If cuaca mendung, then dia bawa payung. Tapi kalau misalnya cuacanya ternyata tidak mendung, maka dia membawa jaket. Tapi kalau yang tadi jika cuaca mendung bawa payung, kalau bukan yang mendung terserah, nggak tahu, nggak ada suggest gitu ya mau melakukan apa. Nah, tapi kalau di sini yang kedua, if mengantuk maka tidur. Tapi kalau nggak ngantuk ya kerjain tugas aja gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh yang dari dua kasus. Jadi dua kasus itu aksinya yang dua, ya, aksinya yang dua. Kalau true terpenuhi apa, kalau misalnya false tidak terpenuhi maka lakukan apa. Nah, di sini diberi contoh. Kalau tadi yang contoh untuk bilangan genap aja, ganjil aja, sekarang bilangan genap atau ganjil gitu, ngecek ya bilangan genap atau ganjil. Jadi input initial state-nya diinputkan satu bilangan sama seperti tadi, tapi final state-nya atau keluarannya adalah menampilkan bilangan itu genap atau bilangan ganjil. Ya. Kamusnya atau deklarasinya adalah sebuah variabel bilangan, misalnya bil dengan tipe data integer, karena kita menampung sebuah bilangan aja. Kemudian algoritma atau deskripsinya kita inputkan bilangan itu, misalnya mau diinputkan berapa dari user terserah. Kemudian kondisi, if kalau bilangan genap itu kalau bilangan tersebut dibagi dua maka sisa hasil baginya habis kan, atau 0, maka itulah bilangan genap. Tapi kalau yang di bilangan ganjil tadi, sebuah bilangan kalau kita modkan atau dimodkan dengan 2 atau kita bagi dengan 2, sisa hasil baginya ada 1. Sisa 1 maka dia bilangan ganjil. Nah, jadi seperti itu. If bil mod 2 sama dengan 1, jadi bilangan yang dimasukkan kita modkan dengan 2. Kalau hasilnya sama dengan 1, maka dia akan menampilkan bilangan ini, bilangan ganjil. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak sama dengan 1, intinya gitu ya. Bukan 0 terserah sih, mau 0, mau 5, mau berapa terserah, pokoknya tidak sama dengan 1, maka dia akan menampilkan bilangan genap. Gitu. Ya, langsung. Jadi kalau kondisi yang di sini itu benar, maka lakukan aksi di dalamnya. Tapi kalau kondisi yang di sini salah, maka dia akan melakukan aksi yang setelah else ini. Ya, setelah else. Seperti itu. Nggak tahu, pokoknya Bu, misalnya bilangan itu dimodkan dengan 2, maka sisa hasil baginya 10, Bu. Ya, nggak sama dengan 1 kan? Ya udah, kalau nggak sama dengan 1 berarti kondisi yang di atas ini salah. Ya udah, langsung aja kondisi yang kedua gitu. Nggak perlu pikir panjang lagi, berarti dia langsung masuk ke kondisi yang else-nya. Ya, sisa walaupun hasil modnya kayaknya nggak ada deh yang bilang mod
1 atau 0 biasanya begitu ya, misalnya aja contohnya, maka dia pasti masuk ke bagian yang else-nya ya. Ini adalah contoh untuk yang 2 kasus. Oke, sekarang saya masuk ke dalam pemilihan 3 kasus atau lebih. Nah, 3 kasus atau lebih sih kayak kondisian bersarang sih sebenarnya. Dia tetap if kondisi 1, maka lakukan statement. Tapi kalau misalnya kondisi 1 ini tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke kondisi yang di else-nya. Dia akan dicek lagi untuk kondisi kedua. Kalau kondisi kedua benar, maka lakukan statement. Tapi kalau kondisi 2 salah, maka dia lakukan ke bawahnya lagi, else-nya. Misalnya dicek lagi kondisi ketiga, kalau misalnya kondisi ketiga benar, maka dia masuk ke statement 3. Tapi kalau kondisi 3 salah, maka dia akan ke statement keempat. Jadi dia seperti if yang bersarang, ya, sama seperti yang kasus 2 kondisi tadi, if else ya. Tapi setelah if else, di dalam else-nya ada if-nya lagi. Kemudian misalnya ini if, ini else, di dalam else-nya ada if-nya lagi. Bu, boleh nggak Bu misalnya setelah if kondisi 2 di dalam sini ada if lagi? Boleh aja. Ini sama seperti kondisi bersarang. Ya, else if, kemudian if else, baru misalnya selesai. Kita tinggal lihat aja and if-nya berapa kali. Ini if, ini and if, berarti ini if, ini and if, dan ini terakhir if, ini and if. Begitu. Ini adalah yang untuk yang lebih dari 3 kondisi atau lebih ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya jika cuaca mendung, maka kalau cuacanya mendung benar ya, maka dia lakukan apa? Dicek lagi tuh mendungnya, dia harus keluar rumah atau enggak. Misalnya kalau dia harus keluar rumah, maka dia bawa payung. Tapi misalnya mendungnya dia nggak perlu keluar rumah, maka dia memasukkan sepatu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata cuacanya kita cek lagi, jika cuacanya tidak mendung, maka dia akan lari ke else ini kan, dia membawa jaket aja, seperti itu ya. Jadi dia lebih ke pemilihan bersarang di sini dicontohkan. Jadi jika cuaca mendung, maka dicek lagi kalau dia harus keluar rumah atau enggak. Kalau harus keluar rumah bawa payung, kalau enggak harus keluar rumah ya udah gitu, misalnya masukkan jemuran gitu ya kalau cuacanya mendung begitu. Oke, contoh pemilihan 3 ya. If X lebih, ini 3 bilangan X, Y, sama Z. Ini ngecek bilangan yang mana yang terbesar begitu. Ada 3 bilangan terbesar di antara 3, ada X, Y, sama Z. Jadi misalnya dicek dulu X lebih besar dari Y. Kalau X lebih besar dari Y, kalau kondisinya benar maka akan masuk ke sini. Tapi kalau ternyata if X lebih besar dari Y ternyata salah ya, atau bernilai false, maka dia ke else di sini ya. Misalnya saya balik lagi, kalau misalnya dia bernilai benar, kita cek di dalamnya lagi. Jika kita cek lagi kan, Y nggak mungkin paling besar kan, berarti antara X sama Z. Dicek lagi, X lebih besar dari Z. Kalau X-nya lebih besar dari Z, maka berarti X paling besar di antara 3 itu, maka kita tulis X sebagai bilangan terbesar. Tapi kalau selain itu, maka YZ adalah bilangan terbesar. Nah, di sini else, jika berarti kan Y-nya yang lebih besar daripada Z, daripada X, kemudian dicek lagi, Y-nya lebih besar dari Z, enggak. Kalau bernilai iya, Y-nya lebih besar, true, maka dia akan lakukan Y yang terbesar. Tapi selain itu, maka kita tulis Z yang terbesar. Ini contohnya ya, agak bersarang sedikit. Oke, contoh lampu lalu lintas. Ini dicontohkan dengan lampu lalu lintas secara ini ya algoritma. Kalau tadi masih potongan. Nah, kondisinya adalah diinputkan satu warna lampu, final state-nya menampilkan statement sesuai dengan warna lampu. Deklarasinya adalah warna dengan string ya, merah, kuning, atau hijau nanti. Kemudian diinputkan warnanya, jika warnanya merah, maka dia berhenti. Selain merah, misalnya warnanya bukan merah nih, kondisinya ini false kan, maka berarti dia lari ke else. If, dicek lagi, if warnanya misalnya kuning, maka dia harus hati-hati. Kalau dia tidak memasukkan, bukan berwarna kuning, maka dia lari ke else yang lain. X bawahnya lagi. Else,
Dicek if warnanya hijau atau bukan. Oh, ternyata hijau, maka dia outputnya jalan. Tapi ternyata bukan hijau juga nih, maka dia akan menampilkan else yang terakhir. Output adalah warna salah. Atau misalnya dia salah memasukkan warna, bukan merah, kuning, hijau, tapi ungu misalnya. Ya, warnanya bukan lampu lalu lintas kan, berarti kita keluarkan warna salah. Seperti itu. Ya. Oke, pemilihan dengan penggunaan lebih dari satu kondisi. Nah, jadi untuk pemilihan ini bisa lebih dari satu kondisi. Seperti misalnya kalau tadi kan menggunakan satu kondisi aja. Jika warna lampunya merah, maka lakukan apa? Tapi jika warna lampunya kuning, maka lakukan apa? Nah, tapi tadi juga ada contoh yang misalnya jika dia cuaca mendung dan harus keluar rumah, gitu kan? Dan harus keluar rumah. Sebenarnya kan seperti itu kalau kondisi bersarang seperti yang tadi kan. Yang pertama kita masukin jika cuacanya mendung, kemudian oh ternyata mendung. Dicek lagi kan apakah dia harus keluar rumah atau tidak. Oh ternyata dia harus keluar rumah. Sebenarnya kan kalau jika cuaca mendung dan harus keluar rumah itu kan sebenarnya adalah and atau penggunaan logika. Nah, di sini menuntut pemeriksaan kondisi lebih dari satu kondisi. Jadi kondisinya ada 2 atau lebih. Pemecahan kata kunci N untuk semua kondisi terpenuhi atau kata kunci OR kalau cukup satu saja. Ya. Contohnya, nah seperti ini. Misalnya kita mau ngecek huruf konsonan. Ya, kita ngecek huruf konsonan. Misalnya yang dimasukkan K itu adalah karakter, algoritmanya kita inputkan nilai K. Kalau nilai K itu tidak sama dengan A, kalau huruf konsonan huruf vokal itu kan A, I, U, E, O, yang dikit aja nih kita hafalin A, I, U, E, O berarti vokal. Selain itu kan konsonan. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek seperti itu kan nggak mungkin kita buat if terus di dalamnya else if bu panjang banget ya. Iya, memang jadinya panjang banget. Nah, sehingga kita bisa membuatnya menggunakan N seperti ini. Ya. Jika K tidak sama dengan A, N, K tidak sama dengan I, N, K tidak sama dengan U, N, K tidak sama dengan E, N, K tidak sama dengan O, maka dia huruf konsonan. Tapi selain itu, maka dia adalah huruf vokal. Ya, dia adalah huruf vokal. Jadi kita cek yang dikitnya. A, I, U, E, O, selain itu maka kita langsung memasukkan dia ke dalam huruf konsonan. Begitu. Jadi di sini harus N ya. N harus menggunakan kondisi N. Jika bukan ini maka baru ini. Kenapa harus N? Karena kalau misalnya menggunakan OR kan, kalau OR salah satu aja yang false dia masih bernilai true. Maka kalau misalnya yang pertama A bukan, ini false ya, ini false, ini true misalnya, dia tetap akan menampilkan yang huruf konsonan, padahal dia bukan huruf konsonan, U itu bukan huruf konsonan. Nah, harusnya huruf vokal kan. Jadi oleh karena itu kita gunakan kondisi N. Karena apa? Karena itu tadi, karena dia tidak boleh salah satu aja yang salah, maka kita nggak boleh tetap aja salah gitu. Kalau misalnya salah satu aja yang salah, maka tetap bernilai salah. Dan dia tetap huruf konsonan. Oke, itu adalah untuk kondisi menggunakan if else. Nah, sekarang struktur yang kedua ini adalah kita punya struktur case. Nah, struktur case ini seperti ini bentuknya. Untuk flowchartnya sama aja sih, nggak beda. Nah, tapi strukturnya seperti ini. Case ya, case ekspresinya apa atau kondisinya apa, maka aksinya apa. Nilai 1 aksinya apa, nilai 2 aksinya apa, nilai N aksinya apa. Otherwise itu kalau di dalam if else itu bagian else-nya. Ya, ini bagian if-nya, kalau ini bagian else-nya. Else aksi X, N case. Gitu, ya. Nah, di sini ekspresi bisa berupa aritmatika atau boolean untuk struktur case ya. Bisa aritmatika atau boolean. Jadi beda kalau sama yang if tadi. Kalau if tadi kita harus yang berupa boolean, bukannya aritmatika. Nah, ekspresi menghasilkan suatu konstanta
harus bertipe ordinal, karakter, boolean, dan integer, dan otherwise akan dijalankan apabila nilai yang lain tidak ada yang dipenuhi. Jadi otherwise itu else yang terakhir kalau di dalam if. Ya, nilai harus bertipe ordinal. Jadi nilai di dalam kondisinya itu harus ya ordinal, harus karakter, boolean atau integer dan integer. Tidak boleh yang lain. Atau tidak boleh menggunakan yang kondisi-kondisi yang and atau or. Tadi nggak bisa kalau di dalam case. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang untuk case untuk yang lampu merah tadi ya. Case lampu menyala. Kalau lampu menyalanya warna merah, maka dia langsung case-nya atau aksinya berhenti. Tapi kalau lampu menyalanya adalah kuning, maka dia akan memperlambat laju atau hati-hati gitu ya. Tapi kalau lampu menyalanya adalah hijau, maka dia langsungkan jalan terus. Sebenarnya untuk bentuk-bentuk yang seperti ini lebih ringkas untuk menggunakan case. Kalau yang untuk lampu tadi, lampu merah, lampu menyala. Ya, karena dia hanya berbentuk ordinal tadi kan. Maksudnya ordinal itu apa? Hanya berarti satu. Tidak berarti banyak. Ya, jadi lebih ringkas menggunakan struktur case. Nih ya, misalnya input kita mau mengecek bulan, input bulan, kemudian case bulan misalnya diinputkan adalah 1, maka 1 sama dengan output bulan Januari, 2 Februari, dan seterusnya sampai Desember. Kalau selain itu, maka dia akan mengoutputkan angka harus 1 sampai 12 atau mengoutputkan menghasilkan salah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diinputkan adalah 13, maka dia akan menampilkan yang terakhir sekali, yang otherwise ini. Dia lebih ringkas dibandingkan kalau kalian membuatnya dengan struktur if. Gitu. Nah, ini ya, kalau ukuran contohnya yang ukuran baju. Jadi, menginputkan satu huruf, kemudian menampilkan arti ukuran. Jadi misalnya yang di deklarasinya adalah size dengan karakter, kemudian algoritmanya atau deskripsinya input size-nya apa, A, B, C, D, E gitu ya misalnya. Jadi misalnya case size-nya, size yang diinputkan di sini apa? Misalnya yang diinputkan adalah S, maka outputnya kecil, tapi misalnya M, maka outputnya sedang, kemudian dimasukkan L, maka outputnya besar. Selain itu dia akan menampilkan salah. Misalnya kalau yang diinputkan di sini adalah S, maka dia akan menampilkan kecil. Tapi kalau saya inputkan di sini size-nya adalah A, maka dia tidak akan melakukan aksi-aksi yang di sini, tapi dia akan larinya ke otherwise. Output ukuran salah. Jadi apa sih bedanya antara yang untuk struktur kondisi if dengan struktur kondisi yang case? Kalau case dia lebih ke ordinal ini karena nilainya itu adalah 1 atau kondisinya satu nilai. Dan dia tidak bisa menggunakan yang and tadi. And or itu di case itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalian butuh pakai misalnya jika itu tadi misalnya jika hari hujan atau hari mendung dan saya harus keluar rumah, itu kan ada dannya atau membandingkan dengan dua buah kondisi, maka case tidak bisa digunakan. Kita harus menggunakan yang if. Tapi kalau misalnya hanya jika hari hujan, maka saya bawa payung. Jika tidak hujan, maka tidak usah bawa payung. Itu bisa gunakan case aja udah bisa. Tapi kalau misalnya jika hari hujan dan harus keluar rumah tadi, nah itu tidak bisa pakai case. Ya, salah satu perbedaan kapan pakai kondisi case dan kapan menggunakan kondisi if. Ya. Kegunaan dari struktur pemilihan yang pertama membuat struktur menu, kemudian validasi input, pencegah error. Nah, membuat struktur menu nanti kalau misalnya kalian butuh menu, tampilkan menu, terus nanti menu itu ada pilihan, jika memilih menu 1 maka lakukan apa, memilih menu 2 maka lakukan apa, itu bisa gunakan pemilihan di sini. Terus validasi input, misalnya seperti kita melakukan login, kalian login di Facebook, login di Twitter, login di Instagram gitu kan, kalian input masukin password sama username. Kalau misalnya ada salah satu yang salah, username atau passwordnya salah, misalnya salah satunya username-nya salah misalnya, maka dia tidak akan menampilkan Facebook kalian karena passwordnya salah misalnya gitu. Nah, tapi kalau dua-duanya benar,
maka dia akan menampilkan halaman Facebook kalian. Nah, di situ untuk login itu dia menggunakan pemilihan. Berarti dia menggunakan if kondisi. Kenapa? Karena untuk ada dua pengecekan. Ada pengecekan untuk username dan ada pengecekan untuk password. Jadi ada dua pengecekan. Bu, bisa nggak Bu kalau login itu pakai strukturnya case? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia ada dua validasi. Yang pertama ada validasi username dan ada validasi untuk passwordnya, ya. Kemudian yang ketiga, salah satu kegunaannya adalah mencegah error. Jadi nanti kalau error ini berhubungan sama penanganan terhadap program atau algoritma yang kita buat. Jadi misalnya penanganannya, misalnya kalau diinputkan sesuatu, kan orang kan suka menginputkan asal-asal aja ya. Misalnya kita harusnya kalkulator itu bukannya masukkan huruf tapi masukkan angka, orang suka iseng masukin huruf misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita lewat tidak mengecek inputnya tadi, kita kelewatan, kita bisa pengecekan menggunakan kondisi. Kalau kondisinya inputnya bukan berupa angka, maka langsung di stop. Itu mencegah error juga, ya, mencegah kesalahan pada saat kita melakukan perhitungan. Karena kalau perhitungan kalkulator itu kan menggunakan angka, bukan menggunakan huruf, begitu. Itu adalah kegunaan dari struktur pemilihan. Oke, kesimpulannya, untuk algoritma dengan satu aksi, algoritmanya seperti ini ya. If kondisi apa, then aksinya apa, and if selesai. Tapi kalau misalnya dia lebih dari satu aksi, aksinya lebih dari satu ya. Tapi dengan if kondisi yang tetap satu, if aksi 1, aksi 2 dan seterusnya. Seperti ini caranya. Kemudian kalau if then dengan masing-masing satu aksi, if kondisi apa maka lakukan aksi. Selain itu else aksi apa. Tapi kalau misalnya ini dengan lebih dari satu aksi, jika kondisi pertama maka aksi 1A, 1B yang dijalankan. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi atau salah, maka dia akan menampilkan yang ke bawahnya. Melakukan aksi 2A dan 2B. Kemudian untuk struktur case, ekspresi, kemudian begin, kalian ditulis begin, nilai dari ekspresi itu apa, aksinya apa. Misalnya ekspresi nilai 1-nya apa, kemudian nilai 2 dari ekspresi itu aksinya apa, sampai nilai ke n. Kemudian otherwise ini yang tidak tercover di sini, atau selain yang tercover di nilai-nilai ini, maka lakukan aksi X dan selesai, end case. Oke, mungkin sampai sini saya cukupkan untuk penjelasan saya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.